Tuhan mengadakan perbedaan, bukan pilih kasih, tetapi perbedaan itu yang tentukan itu adalah sikap kita. Nah, pagi ini kita mau lihat, ya, Tuhan akan mengadakan perbedaan. Kita lihat Maleaki pasal 3. Maleaki pasal 3 mulai ayat yang ke-13, kita baca sampai ayat yang ke-18. Boleh ikut dengan saya baca dengan cepat. 1, 2, 3. Bicaramu kurang ajar, ini firman Tuhan, tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Ayat 16 sama-sama dengan suara keras. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kita baca, sebenarnya yang kita mau renungkan adalah ayatnya yang ke-18, tetapi sengaja saya taruh beberapa ayat sebelumnya untuk kita tahu. Ya, kita langsung dulu ke ayat yang 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tuhan bilang kamu akan lihat kembali perbedaan, akan berbeda. Tadi kita sudah baca, rupanya di waktu-waktu yang lalu, ini kitab Maleaki ini ditulis atau Tuhan menyampaikan firman ini melalui Nabi Maleaki kira-kira sekitar 430 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, ini ditujukan kepada orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan, umat Tuhan yang kembali ke pembuangan. Kemudian mereka mulai bilang, yang berbuat jahat tidak apa-apa, sama saja. Yang berbuat baik sama saja, tidak ada perbedaan. Yang ibadah, yang setia melakukan firman, dengan yang tidak setia melakukan firman, orang benar, orang fasik sama saja. Itu sebabnya Tuhan dalam ayat yang ke-13 Tuhan bilang, bicaramu kurang ajar. Jadi kalau ada orang bilang, kok kamu kurang ajar, rupanya ada contoh di dalam Alkitab, itu karena orang sudah keterlaluan. Nah, kita tidak panjang ke sana. Maleaki 3 ayat 18, kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah, antara orang fasik dan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bahasa Indonesia sehari-hari saya kutip begini, umatku akan melihat lagi perbedaan. Dulu tidak berbeda, akan melihat lagi perbedaan antara nasib orang baik dan orang jahat, antara orang yang berbakti kepadaku dan yang tidak. Nah, saya sengaja kutip bahasa Indonesia sehari-hari untuk ada sedikit perbedaan kata-kata di sana. Nah, katanya antara nasib orang baik dan orang jahat.
nasib itu akibat dari keputusan hidup seseorang. Jadi ada orang bilang, wah sudah nasib memang begini. Bukan. Nasib ditentukan oleh sikap saudara dan saya. Amin. Nah, itu sebabnya kita mau lihat ini ayat sebentar. Tuhan akan mengadakan perbedaan. Ini artinya begini. Tuhan akan mengadakan perbedaan. Kamu akan melihat kembali perbedaan. Ini berarti waktu lalu seperti sudah tidak ada perbedaan. Waktu lalu, waktu zaman orang gampang cari uang, orang bilang, mau ibadah, mau lakukan firman dan tidak lakukan firman sama saja. Kita kerja sedikit dapat uang banyak, kerja sedikit untung banyak. Sekarang semua orang bilang susah. Nah, sekaranglah waktunya, apalagi di masa seperti sekarang ini, di masa corona, kita mulai lihat perbedaan orang benar dan orang fasik, pendeta benar dan pendeta fasik, orang warga negara benar dan warga negara fasik. Tuhan mulai perlihatkan perbedaan hari-hari ini. Di masa seperti ini kita mulai lihat orang jahat keluar jahatnya. Orang yang tadinya kelihatan jujur, kelihatan tidak jujurnya. Aslinya mulai keluar semua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat Tuhan akan mengadakan perbedaan. Tadi saya bilang perbedaan itu hasil dari keputusan kita, hasil dari sikap hidup kita. Waktu lalu seperti tidak ada perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Pada waktu yang lalu seperti tidak ada perbedaan orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Seperti tidak ada perbedaan. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, kamu akan melihat kembali perbedaan. Waktu lalu tidak kelihatan. Atau dulu-dulunya ada. Kemudian waktu masa jaya tidak kelihatan. Hati-hati yo. Waktu kita mulai jaya dalam banyak hal, mulai terkenal, mulai berhasil, itu godaan dan kadang-kadang tanpa kita rasa kita sudah menyimpang. Seringkali Tuhan sampai hati, tega. Bahasa di sini apa? Mentolo ya. Mentolo bahasa Jawa atau bahasa Madura? Bahasa Jawa. Seringkali Tuhan sampai hati untuk menindas kita. Ada di kitab Mazmur katakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Saya percaya Tuhan sedang menindas bangsa-bangsa di dunia hari-hari ini. Tuhan izinkan ini corona menindas bangsa-bangsa supaya sadar bahwa tidak berdaya di luar Tuhan. Waktu-waktu lalu kita dapat berusaha tanpa Tuhan pun kita lihat semua jalan berhasil. Ada hasilnya banyak. Hari-hari ini kita mulai lihat Tuhan tuntun, Tuhan sampai hati untuk tekan supaya kita sadar bahwa memang kita harus bergantung kepada Tuhan. Ini salah satu sayangnya Tuhan buat kita, supaya kita mendekatkan diri dengan Tuhan, supaya kita tetap kuat bertahan dalam keselamatan. Ujung-ujungnya cuma itu, tapi saya tidak bicara itu pagi hari ini. Nah, orang benar dan orang fasik. Orang benar di kamus Alkitab, orang benar ini dia hidup benar, dia adalah orang yang adil. Adil dalam berdagang, adil dalam menilai orang. Yang sembarang lihat apa-apa, dengar apa-apa, langsung kita ngoceh. Oh iya, pasti dia begini. Kita belum tahu keadaan yang sebenarnya. Hati-hati, banyak kali kita jadi orang tidak adil gara-gara terlalu cepat menilai orang, terlalu cepat menilai keadaan. Kita lihat baik di kalangan gereja maupun di bangsa hidup kita berbangsa hari-hari ini,
Orang cepat sekali menilai dan menjelek-jelekkan. Cepat sekali menilai. Ada yang menilai kalau tes di sini itu merusak otak. Begitu dijelaskan oleh ahli, tidak ada apa-apanya, tidak berbahaya. Tapi sudah disebarkan oleh orang tertentu, orang yang terkenal lagi di bangsa ini. Banyak orang percaya. Terlalu cepat menilai, kemudian menjelekkan orang. Itu tidak adil. Kita hati-hati soal supaya kita jadi orang benar. Adil, tidak bersalah. Orang benar artinya tidak bersalah, tidak suka bikin salah, walaupun bukan tidak mungkin bikin salah. Beda ya. Bukan tidak mungkin bikin salah, tetapi orang yang tidak suka bikin salah, tapi kadang-kadang salah juga. Tapi bukan suka bikin salah. Ada orang yang suka bikin salah, itu orang fasik. Nah, orang benar adalah orang adil, tidak bersalah, saleh. Itu orang benar. Di terjemahan di dalam Alkitab, kata yang dipakai itu ada memiliki arti seperti ini. Kemudian orang fasik adalah orang jahat. Selalu mikirkan jahat, selalu merancang jahat, bersalah. Memang dia suka untuk melakukan yang salah, bikin hal yang salah. Itu orang fasik. Kefasikan salah, durhaka. Durhaka itu kita tahu, durhaka kepada orang tua berarti dia melawan, mengabaikan, membiarkan, memperlakukan tidak benar terhadap orang tua. Dan itu juga kita bisa lakukan terhadap Tuhan, terhadap firman Tuhan. Itu durhaka. Dan orang fasik punya arti lain adalah tidak adil. Orang benar adil, orang fasik tidak adil, cuma begitu. Nah, kita sudah lihat orang benar, orang fasik. Kita mau lihat perbedaan